Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Ketika sejarah menatap dua raksasa Premier League yang terluka dan Eropa jadi medan pertempuran terakhir mereka. Manchester United, klub dengan tradisi Eropa yang megah melawan Tottenham Hotspur, sang pemberontak dari London Utara yang ingin mengakhiri kutukan tanpa trofi. Di San Mamés, satu kota akan menjadi saksi ketika darah, keringat, dan ambisi bersatu untuk memperebutkan mahkota Liga Eropa 2025. Tak ada tempat untuk keraguan. Tak ada ruang untuk kesalahan. Ini bukan sekadar final, ini perang terakhir. Dan dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah jalannya perang ini. Dari perjalanan heroik mereka ke final, duel taktik, pemain kunci, sampai siapa yang pantas jadi raja baru Eropa. Tanggal 21 Mei 2025 menjadi momentum bersejarah bagi dua tim Inggris, ketika Manchester United dan Tottenham Hotspur bertemu di final Liga Eropa musim 2024-2025. Laga ini akan digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, Spanyol, yang berkapasitas lebih dari 49.000 penonton. Bukan hanya soal trofi, pertandingan ini juga jadi ajang pembuktian dua klub yang sedang mencari arah baru dalam proyek jangka panjang mereka. Namun, ada ironi besar yang menyelimuti laga final ini. Kedua tim justru tampil buruk di kompetisi domestik. Manchester United dan Tottenham sama-sama terseok-seok di Premier League musim ini. Hingga pekan ke-36, United hanya bertengger di peringkat ke-14 klasemen, sementara Spurs bahkan lebih buruk, mereka terdampar di posisi ke-16. Sebuah kenyataan yang membuat banyak orang terkejut, karena dua tim ini biasanya bersaing di papan atas. Kritik tajam pun datang bertubi-tubi. Media Inggris menyebut musim United sebagai bencana tak terhindarkan, meski pergantian pelatih Ruben Amorim sempat memberi harapan. Sementara Tottenham dinilai gagal menjaga konsistensi, bahkan sempat berada di zona degradasi pada pertengahan musim sebelum perlahan bangkit. Dan justru di tengah carut-marut itu, mereka menunjukkan taringnya di Eropa. Manchester United datang ke final dengan kepercayaan diri tinggi. Di semifinal, mereka menghadapi klub Spanyol, Athletic Bilbao. Banyak yang memperkirakan laga ini akan berlangsung ketat. Namun kenyataannya United tampil begitu dominan. Di leg pertama, pasukan Ruben Amorim menang 3-0. Kemudian di leg kedua, mereka tak mengendurkan serangan dan menghajar Bilbao 4-1. Agregat 7-1 menjadi sinyal kuat bahwa setan merah benar-benar serius mengejar gelar ini. Mason Mount tampil luar biasa di semifinal dengan 2 gol yang menunjukkan mengapa ia direkrut dari Chelsea. Gelandang asal Inggris ini tampil penuh determinasi, sementara Casemiro yang berpengalaman menambah ketenangan di lini tengah. Rasmus Højlund juga kembali menunjukkan insting golnya, menambah kekuatan United di lini depan. Dengan kemenangan ini, Manchester United kini menatap final ketiga mereka di ajang Liga Eropa. Mereka sebelumnya menjadi juara di musim 2016-2017, saat masih dilatih Jose Mourinho, dan menjadi runner-up pada musim 2020-2021. Kemenangan di Bilbao nanti bukan hanya akan menjadi trofi kedua United di kompetisi ini, tapi juga tiket langsung ke Liga Champions musim depan, sesuatu yang sangat vital, mengingat mereka sangat kecil kemungkinan finish di posisi 6 besar Premier League. Sementara itu, Tottenham Hotspur juga tak kalah impresif. Mereka menyingkirkan Bodo Glimt, klub asal Norwegia yang sebelumnya tampil mengejutkan di fase gugur. Di leg pertama, Spurs menang 3-1. Kemudian di leg kedua yang digelar di kandang sendiri, mereka tampil dominan dan menang 2-0, mengunci agregat 5-1. Gol-gol di semifinal dicetak oleh Dominic Solanke dan Pedro Porro, dua pemain yang memang menjadi pilar penting dalam skuad asuhan Ange Postecoglou. Spurs tampil konsisten di Liga Eropa musim ini, dengan permainan menyerang yang modern dan kolektivitas yang semakin matang di bawah pelatih asal Australia itu. Bagi Tottenham, final ini adalah final keempat mereka di kompetisi yang dulu bernama UEFA Cup. Mereka menjadi juara di tahun 1972 dan 1984, lalu menjadi runner-up pada 1974. Namun, final kali ini adalah yang pertama mereka di era Liga Eropa modern. Sebuah pencapaian besar yang menjadi simbol dari kebangkitan Spurs setelah sempat terseok-seok di era pasca Pochettino. Yang menarik, pertemuan dua tim asal Inggris di final kompetisi Eropa ini akan membawa atmosfer berbeda. Tak hanya adu taktik antar pelatih muda yang ambisius, duel ini juga menjadi pertarungan antar gaya bermain. Manchester United mengandalkan transisi cepat dan kekuatan fisik di lini tengah. Ruben Amorim yang dikenal sebagai pelatih yang fleksibel secara taktik, mampu membentuk United menjadi tim yang lebih cair dalam menyerang. Di sisi lain, Tottenham tampil agresif dengan skema menyerang berbasis penguasaan bola.
Mereka mengandalkan kecepatan di sektor sayap dan kreativitas dari lini kedua. Ange Postecoglou menunjukkan bahwa dirinya mampu membawa semangat baru, membuat tim ini tak hanya atraktif, tapi juga efektif. Laga ini dipastikan akan menyedot perhatian besar dari fans kedua tim. UEFA mengalokasikan masing-masing klub 15.000 tiket, dan sisanya dijual untuk publik dan sponsor. Namun, seperti biasanya, biaya perjalanan dan akomodasi menjadi isu besar bagi fans. Banyak pendukung United dan Spurs mengeluhkan harga hotel di Bilbao yang melonjak drastis menjelang final. Namun begitu, bagi mereka yang tak bisa hadir langsung di stadion, kabar baik datang dari TNT Sports. Final Liga Eropa musim ini akan disiarkan secara gratis lewat layanan streaming Discovery Plus. Sebuah langkah positif yang memungkinkan lebih banyak fans menyaksikan partai puncak ini tanpa biaya tambahan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang lebih siap? Manchester United memang punya pengalaman lebih di final Eropa dalam 1 dekade terakhir. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Ugarte, hingga Casemiro sudah terbiasa tampil di laga-laga besar. Namun, Tottenham datang dengan mentalitas pembuktian. Mereka haus gelar. Mereka ingin menghapus stigma, nyaris juara. Beberapa pemain yang patut mendapat sorotan di laga ini antara lain. Mason Mount tampil luar biasa di semifinal, dan jadi motor permainan di lini tengah United. Rasmus Jlund, striker muda yang kian matang dan tajam di depan gawang. Pedro Porro, bek sayap Spurs yang sangat aktif menyerang, dan menjadi pencetak gol penting. Dominic Solanke, striker yang musim ini menjelma jadi mesin gol bagi Tottenham. Duel lini tengah bisa menjadi kunci. Jika Casemiro dan Mount bisa mendominasi, maka United akan punya keunggulan. Tapi jika Spurs mampu mengatur tempo lewat Bentancur atau Bissouma, maka mereka bisa membuka ruang bagi Son Heung-min dan Solanke untuk mengacak-acak lini belakang United. Final ini juga bisa jadi panggung pembuktian bagi dua pelatih muda, Ruben Amorim dan Ange Postecoglou. Amorim, yang sempat membawa Sporting CP jadi juara Liga Portugal, kini mencoba mengangkat United dari keterpurukan pasca Erik ten Hag. Sementara Postecoglou yang sebelumnya sukses di Celtic, menunjukkan bahwa dia bisa membawa Tottenham ke level tertinggi sepak bola Eropa. Satu hal yang pasti, siapapun yang kalah akan menyimpan luka panjang. Dan siapapun yang menang, akan mengangkat trofi yang bisa mengubah arah masa depan klub. Jadi, siapakah yang akan keluar sebagai juara Liga Eropa 2025? Manchester United yang sedang bangkit di Eropa tapi tenggelam di Liga? Atau Tottenham Hotspur yang nyaris terpuruk di Premier League namun bersinar di Eropa? Kita akan tahu jawabannya di San Mamés. Ini bukan hanya final, ini adalah penentuan harga diri. Ini adalah pertempuran dua kekuatan besar yang telah menempuh jalan panjang, dan kini berdiri di ujung sejarah. Saksikan dan nikmati salah satu final paling panas dalam sejarah Liga Eropa. Manchester United versus Tottenham Hotspur. Dua rival Inggris. Satu trofi. Satu pemenang.